Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Oke, kali ini kita akan meneruskan ya tutorial membuat website laundry. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Nanti kita akan coba membuat halaman dashboard admin ya, dan juga ubah password admin. Nah, seperti biasa untuk memulai atau penulisan coding gitu ya, kalian harus jalankan dulu untuk examnya ya. Kalian klik examnya lalu jalankan untuk Apache dan MySQL-nya. Ini adalah langkah yang harus kalian lakukan dulu ya. Kalau sudah, tinggal kita buka projectnya lagi ya. Silakan kalian buka lagi dengan menggunakan Visual Code juga boleh, silakan. Nanti kalian akan mendapatkan modul yang bagian 3 juga ya. Nanti tinggal kalian download aja di deskripsi videonya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke dashboard admin. Kemarin kan kita sudah membuat halaman indeks ya di sini ya. Halaman indeks itu kemarin kita sudah misalkan sudah login ya, sudah login. Terus kita masukkan username sama password. Nanti kan langsung otomatis masuk ke halaman beranda. Nah, halaman berandanya kan masih sangat simpel ya nih. Saya contohkan kembali ya. Kita buka browsernya, lalu kita buka untuk localhost-nya ya. Localhost-nya dulu. Kita kemarin pakai folder family laundry gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan nih loginya kemarin kita kan pakai, kalau nggak salah ya, kita coba dulu. Saya agak lupa, salah nih. Ntar dulu deh, pakai apa ya. Nah, ini admin 12345 ya, admin 12345. Nah, ini kan halaman berandanya tuh kayak gini ya, jadi masih ya belum ada tampilan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bikin tampilan ya biar, karena kan kita sudah menggunakan Bootstrap ya, kita harus manfaatkan ya framework CSS-nya itu. Kita akan bikin tampilannya lebih bagus ya, lebih enak dilihat gitu ya, nggak kayak gini kan polosan gitu ya. Nah, caranya adalah tinggal kalian nanti buka modulnya, lalu kalian tinggal, cara gampangnya ya tinggal copy paste aja ya. Nanti saya akan jelaskan kok bisa sih tampilannya seperti itu ya. Silakan kalian copy paste aja, copy paste nya tapi satu-satu ya, copy paste nya satu-satu aja ya. Yang di sini yang tadinya di index.php kalian hapus aja ya, kita sesuaikan dengan yang di modul. Nah, kayak gini. Terus di bagian bawahnya lagi kalian juga copy lagi ya, copy-nya tuh satu-satu ya, jangan langsung semuanya gitu ya. Nah, ini nanti biar lanjutannya langsung nyambung gitu. Nah, ini udah, lalu disimpan ya, disimpan dulu. Nah, nanti file index ini akan kita bagi jadi 3 ya, nih, sesuai yang ada di modul. Nah, ini akan kita pecah-pecah ya. Nanti ada bagian header, ada bagian indeksnya atau kontennya, ada bagian footer. Nanti kita akan, jadi dari file ini yang sudah kita copy paste ini, kita akan bagi jadi 3 ya. Di bagian header, indeksnya atau kontennya, lalu footer gitu. Biar apa itu? Biar dinamis. Nanti ketika kita mau manggil headernya, tinggal kita panggil file headernya gitu. Atau kita mau panggil footernya, kita tinggal panggil footernya. Jadi kita nggak perlu mengetikkan ulang lagi, tinggal kalian panggil filenya aja, nama filenya gitu. Include footer.php misalkan, atau include header.php ya. Nah, itu ini kita sudah copy paste semuanya, disimpan dulu ya. Sambil kita coba lihat di browsernya ketika di refresh. Nah, nih, ketika di refresh maka otomatis dia akan berubah ya kan. Nih di sini. Jadi tampilannya lebih enak dilihat. Gitu ya. Nanti untuk dashboard boleh kalian nanti kita akan kreasikan lagi ya untuk dashboard ini tampilannya. Paling nggak kita udah lebih enak dilihat ya untuk halaman ketika berhasil login. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita lanjut lagi ya, setelah berhasil kita cek ya di browsernya. Nah, nanti kita akan bikin atau kita akan pecah menjadi 3. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba jelaskan dulu ya. Di sini seperti biasa untuk title ini boleh kalian ganti juga, nggak harus sesuai dengan ini. Nanti untuk scriptnya, nah ini kita memanggil beberapa file ya. Yang pertama kita panggil file bootstrap CSS. Ini berada di folder asset. Kita juga memanggil file jQuery dan juga bootstrap.js-nya. Gitu ya. Nah, untuk background juga bisa kalian ganti nih. Background dari bodinya, background body itu yang ini. Ya. Background body boleh silakan kalian ganti gitu ya. Nah,
Terus ini juga sama kayak kemarin ya. Jadi kita memanggil yang namanya perintah atau fungsi header di sini. Nanti dia akan mengarahkan kemana nih? Kalau misalkan belum login ya. Jadi kalau misalkan kita mau buka ini, ya, ternyata kita belum login, maka nanti akan muncul keterangannya sesuai yang di sini. Ya, pesan belum login, gitu ya. Sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya ya. Untuk yang ini pesan belum login. Nah, lalu di sini ada penambahan lagi ya. Penambahannya ini ya kita mengikuti fungsi yang ada di Bootstrap. Ini bisa kalian coba sih lihat di bagian sini ya, di modulnya itu ada get bootstrap docs 3.3 komponen. Nah, ini bisa kalian tambahkan. Ini adalah komponen dari Bootstrap ya yang ini. Yang ini tuh komponen dari bootstrapnya. Nanti untuk navbarnya atau menu juga bisa. Ini juga dari sama ya, dari framework Bootstrapnya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan lagi ya. Ini kan ada pelanggan, transaksi, laporan, pengaturan, kan sesuai dengan di sini nih. Pelanggan, transaksi, laporan, ya kan. Nah, ini terus di sini ada perintah PHP lagi ya, hello atau halo. Kita memanggil username. Jadi memanggil sesi username yang masuk nih siapa nih. Jadi ketika kita mengetikkan dengan user admin, maka nanti otomatis yang keluar adalah admin juga ya nih. Di sini ya. Di sini untuk sistem informasi family laundry. Nah, ini ada sebelah kanannya itu ada keterangan siapa sih user yang masuk gitu. Nah, di sini kan tadi saya menggunakan user admin ya kan. Jadi keluar keterangan admin di situ. Nah, ini untuk keterangannya boleh kalian ganti sih. Ini hanya sederhana aja ya. Maksudnya nggak terlalu banyak kata gitu. Ini cuma bikin simple dulu ya. Nanti kita akan ganti tampilannya. Nah, ini sudah. Nah, lanjut ke langkah berikutnya itu kita memecah menjadi 3 file. Jadi file index.php ini ya. Jadi file index ini sambil saya buka notepad ya. Nah, ini. Jadi file index itu akan kita bagi jadi 3. Ini kan index.php akan kita bagi 3. Yang pertama ada header. Lalu ada index ya, index itu sendiri. Lalu ada footer. Jadi ini hampir sama kayak struktur dari web ya, ada header, kontennya, lalu footer gitu. Kita akan cofooter.com footer.php ya. Nah, kita akan coba bikin yang pertama adalah headernya dulu ya. Nih, kita akan bikin file header. Jadi sama ya. Untuk penempatan file header itu berada di dalam folder admin. Jadi di sini ya. Kalian klik kanan aja new file lalu header.php gitu ya. Nah, untuk header.php ini ya ini kita menyesuaikan yang di modul. Jadi cuma sampai nav ya. Berarti diambil dari file index. Kalian copy aja dari sini sampai tag nav ya di sini. Nah, ya jadi dari baris 1 sampai 48 ya. Ya, tinggal kalian cut aja. Cut. Nah, kita rapikan lagi yang space kosong kita hilangin. Pastekan di header. Nah, seperti ini. Tinggal kalian simpan ya. Nah, ini file index juga sudah. Silakan kalian simpan. Selanjutnya kalian bikin file footer ya, footer.php. Nah, file footer ini kalian tinggal isi yang ini nih. Tag penutup body sama tag penutup HTML. Nah, dia masih sama di file indexnya sumbernya. Nah, ini di-cut aja ya, klik kanan, cut, pastekan di footer gitu ya, disimpan. Header sudah, footer sudah, index berarti tinggal sisanya ya, index berarti sisanya yang tadi. Nah, ini udah selesai nih, kita sudah membuat 3 file. Yang tadinya satu file di index.php kita pecah lagi di header dan footer. Ini gunanya untuk mempersingkat ya sebenarnya, bikin prosesnya lebih cepat. Jadi tinggal kita panggil header aja. Misalkan include header, include footer gitu ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, ini kalau sudah tinggal nih, nah di sini nih. Untuk selanjutnya untuk file index nih. File index.php tambahkan perintah di awal baris untuk pemanggilan file header, oke? Kita akan panggil file headernya ya. Kalau misalkan nggak dipanggil gimana? Kita coba ya. Ini kita udah save semua ya, di save semuanya untuk footer, header sama index. Kita coba di refresh nih yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini kan? Ya iyalah.
Karena apa? Karena di sini kita tadi kan sudah dipindah untuk coding dari baris keberapa tadi ya, sampai nav ini kan sudah dipindah ke file header. Sedangkan yang di sini kan kita mengload atau memproses file index. Maka dari itu yang diproses ya file index doang. File headernya nggak ke proses gitu ya. Nah, kenapa tampilannya masih polos? Ya iya, karena apa? Di sini untuk pemanggilan bootstrapnya ya, yang sumbernya dari bootstrap atau file bootstrapnya atau file CSS-nya itu semuanya ada di file header, bukan di file index. File index kan nggak ada gitu ya. Maka dari itu kita perlu panggil file headernya ya kan, untuk memproses tadi pemanggilan CSS dan CS-nya. Pakainya apa? Pakainya tadi ini. Kalian pengen pilih apa biar cepet ya, langsung di copy aja, langsung paste di sini. Nah itu berarti kita memanggil file header. Artinya ketika kita panggil file header berarti semua codingnya di file header itu akan terpanggil. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya gak hanya header, karena tadi kita pisahkan jadi dua ya, atau kita bagi jadi 3 file tadi, kan ada index, footer, sama header. Nah footernya gimana? Ya ini juga sama, di bagian terakhir kalian tambahkan atau kalian panggil footernya. Oke, kalian panggil ya. Nah ini, lalu simpan, lalu kita cek lagi di browsernya, dan nah ini udah berhasil ya. Kita lihat susunannya untuk coding index kan jadi cuma 13 baris, ya enggak? Ya kan? Karena tadi untuk file header sudah kita bikin file sendiri. Ya, jadi ini yang namanya apa sih, bikin efektif mungkin ya. Karena udah cepet gitu ya, dan sedikit gitu, enggak terlalu banyak codingnya. Itu ya. Nah, ini contohnya hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah password admin, oke? Karena kita sudah login, seharusnya kita bisa melakukan aktivitas lainnya ya, misalkan kita tambah pelanggan, transaksi. Tapi ini nanti ya, kita belum masuk ke situ. Kita akan coba bikin halaman ubah adminnya dulu. Ubah password adminnya dulu, ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian lihat modul ya, di bagian modul. Di bagian modul itu ada ganti ubah password ya, ubah password admin. Nah, di sini silakan kalian buat satu file baru lagi ya, namanya nih. Nanti kita akan menambahkan file baru namanya ganti password.php, oke? Nah, di sini ya, menu ganti password di halaman dashboard admin ya terdapat di file header. Kita coba deh, ada nggak sih file ganti password di sini? Nah, di sini ada nih, ganti password kan nih. Di kode atau di baris 38 ini ada ganti password. Nah, ini kita tambahkan dulu bukan ditambahkan ya, kita akan menambahkan file baru sesuai dengan yang ada di file header tadi. Nah, file header ini kan untuk yang ganti password arahnya ke file ganti _password.php. Maka dari itu kita akan ini copy aja, lalu kita akan bikin baru lagi di sini. Masih di folder admin, new file, kasih nama, paste aja ya, karena kita udah copy untuk filenya atau link tadi. Di enter. Nah, kita sudah siap akan menambahkan coding di ganti password.php. Ya, sekali lagi di modul tinggal kalian copy aja dulu ya, copy semuanya. Nah, ini copy filenya atau codingannya. Nah, dipastekan di sini. Nah, sama ya, untuk ganti password itu kita inputkan kita tambahkan atau kita panggil file header dan juga file footer. Tinggal kita ganti kontennya aja kan ya. Untuk file index kan kontennya cuma segini ya. Nah, ini kontennya cuma segini ya kan. Nah, untuk ganti password ada kontennya lebih banyak karena nanti kita akan bikin form baru di situ. Kita bikin form menggunakan tag HTML. Nah, di sini ada formnya ya. Kalau kalian misalkan disimpan dulu ya untuk ganti password ya. Ini kan kita udah bikin file ganti password.php. Disimpan, lalu kita cek di sini ya, ada pengaturan, ada ganti password. Nah, otomatis akan keluar tampilan seperti ini ya. Ganti password, masukkan password baru Anda. Ini ada placeholdernya, lalu ada tombol ganti password. Ini adalah sesuai yang ada di coding ganti password ini ya kan. Nih, masukkan password, lalu ada inputannya, lalu ada untuk tombolnya ya.
Nah, sampai sini untuk tampilan ganti password atau form ganti password sudah selesai, tinggal kita memprosesnya ya kan. Nah, untuk memprosesnya kita lihat di bagian sini ada form. Nah, formnya ini dia actionnya atau dia mengarah ke ganti password aksi.php. Maka dari itu kita harus membuatnya ya, atau membuat file ini. Kalian copy aja, sebenarnya sama ya, di folder admin, lalu klik new file, pas tekan aja. Nah, ganti password aksi.php. Nah, ini kita sudah siap untuk menambahkan codingannya ya. Untuk codingannya kita sama ya. Kalian lihat di modul di sini, tinggal copy lalu kalian paste di sini. Nah di sini untuk ganti password kita menggunakan perintah update ya. Karena kan kita nggak bikin baru, kita hanya merubah data yang sudah ada. Data yang sudah ada ya tadi ya, data dari user admin. Nah ini kita masih sama, kita akan gunakan MD5 ya untuk enkripsinya. Lalu jangan lupa untuk setiap yang berhubungan dengan database kita harus menambahkan file koneksinya ya. Artinya kita panggil dulu file koneksinya, baru nanti kita jabarkan perintah di bawahnya gitu. Terutama untuk yang ini update nama tabelnya, lalu nama fieldnya ya, set nama fieldnya yang mau dirubah tuh apa gitu. Jadi merubah tabel admin set ya, dengan catatan untuk fieldnya ya, fieldnya dirubah nih, dolar password baru. Nah ini dolar password baru adalah inputan dari sini ya, inputan ini ya, karena variabelnya di sini. Jadi ini adalah dolar dolar password baru ini di sini ya, itu ya. Jadi dia akan menyimpan variabel kan menyimpan nilai gitu ya, dia akan menyimpan nilainya, lalu dia akan diupdate di sini ya dengan perintah update ini. Lalu setelah diupdate maka dia langsung berubah atau dia akan mengarah ke halaman ini, ganti password.php pesan oke ya. Di sini ada pesan oke itu di sini nih, diganti password nih. Nah ini kan kita tadi sudah menambahkannya ya, nanti akan muncul keterangan password telah diganti gitu ya. Ini ada parameter pesan ya. Ini kalau sudah disimpan, jangan lupa disimpan dulu ya. Lalu kita akan rubah ya, yang tadinya kan kita passwordnya adalah 12345, kita akan rubah menjadi 54321 ya. Ini udah posisinya udah disimpan semuanya. Lalu kita refresh lagi, nggak apa-apa ya, refresh lagi, masukkan password baru ya. Kita masukkan 54321 lalu password ganti password ya. Nah ini udah selesai, maka muncul keterangan password telah diganti. Nah gimana cara mencobanya? Ya udah, kalian tinggal logout aja nih, klik logout. Nah nanti kalian masukkan ya admin lalu password yang baru, bukan yang 12345 ya. Ini akan saya coba 12345 nih, 12345. Maka gagal karena kan tadi sudah kita ganti ya, admin kita ganti jadi 54321. Jadi ya, artinya untuk proses ganti password sudah berhasil ya. Itu ya. Jadi untuk bagian ketiga ini kita hanya sampai di ganti password ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan ke proses setelah ini ya. Nanti kita akan bikin tambah pelanggan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.